jelaskan gini. Jadi Jampitsus kesayangan kita yang sekarang sedang bersengketa dengan polisi itu adalah seorang yang dikenal karena mengungkap kasus-kasus yang sangat besar di Indonesia. Di antaranya adalah kasus Jiwasraya yang merugikan negara 16,8 triliun rupiah, itu beliau yang ngurusinnya. Kemudian Asabri yang merugikan negara 22,78 triliun rupiah. Kemudian kasus Garuda Indonesia 8,8 triliun rupiah. Tata Niaga Timah yang dulu itu ya 271 triliun rupiah. Kemudian Pertamina 285 triliun rupiah. Angka-angka belakangnya belum disebutkan ya. Kemudian kasus impor gula Pak Tom Lembong itu 194 miliar rupiah. Kemudian kasus minyak goreng yang dulu bikin Ibu Megawati jangan ngegoreng ke ibu-ibu gitu ya. Itu kan sebenarnya kerugian negara itu 11,88 triliun rupiah karena minyak goreng kita justru malah diselundupkan keluar gitu ya. Kemudian korupsi Jaksa Pinangki, gratifikasi ya, itu merugikan negara 580 miliar rupiah. Kemudian Chromebook Nadiem, nah Pak Nadiem Makarim itu 1,57 triliun rupiah dan sekarang lagi ngurusin MBG yang belum selesai. Nah, kasus-kasus besar yang saya sebutkan ini yang Baraya sudah memiliki katalognya dalam imajinasi sebagai korupsi yang paling wah di Indonesia itu, nah yang nangkapnya itu adalah, yang ngurusinnya itu adalah Pak Febri Ardiansyah ini. Begitu. Nah, itu faktanya, tetapi di balik teori konspirasinya adalah bahwa sebenarnya penangkapan-penangkapan orang-orang yang terduga korupsi dalam kasus-kasus besar ini sebenarnya tidak benar-benar dalam upaya penegakan hukum. Tetapi Pak Febri ini konon katanya ini adalah anak buah Pak Jokowi dulu tuh. Dan Pak Jokowi itu adalah orang yang sangat mahir, sangat lihai dalam menggunakan kasus korupsi sebagai cara untuk menyandera orang lain. Itu teori konspirasinya. Jadi kalau Baraya misalkan menemukan kasus Jiwasraya gitu ya, kasus Asabri gitu yang merugikan negara puluhan triliun atau sekian puluh triliun rupiah gitu ya. Nah, tokoh-tokoh utamanya itu tidak ditangkap tapi justru disandra. Misalkan dalam kasus Jiwasraya yang merugikan negara belasan triliun rupiah itu kan ada nama Bakri di sana, pentolan Golkar. Kemudian Asabri itu juga kan di situ tuh ada nama Erlangga Hartarto yang juga adalah pentolan Golkar gitu. Nah, jadi kasusnya dibuka, kemudian diungkap ke ruang publik, bikin kita semuanya senang karena ternyata koruptor-koruptor itu ditangkap, tapi tidak semua koruptor ditangkap. Justru pentolan-pentolannya itu disandra kepada Pak Erlangga, kepada Pak Bakri gitu ya. Ini dalam versi teori konspirasinya ya. Pak Jokowi itu ngomong, nawar, kalian berdua itu lengser dari Partai Golkar. Kalau tidak mau seperti